Halo Sobat Lapan, kembali lagi dengan saya Dinda. Kali ini saya bersama dengan Mas Yuda nih. Mas Yuda ini berasal dari komunitas Flyover Space. Nah, mungkin Sobat Lapan pengen tahu tuh apa ya Flyover Space atau FOS ini. Mari kita kenalan dulu dengan Mas Yuda. Silakan Mas Yuda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuda Arya Sakti. Saya selaku pendiri dan ketua komunitas roket amatir FOS atau Flyover Space Indonesia. Di sini profil FOS itu didirikan sekitar tanggal 26 Mei 2020. Namun namanya itu bukan FOS, namanya itu Pengkajian Inovasi Antariksa Indonesia. Dan itu berawal dari grup WhatsApp. Kemudian di sekitar pertengahan bulan Februari 2021 saya ketemu satu anggota yang sekarang. Nah, dia suka menyukai roket dan pingin tuh mengembangkan roket amatirnya. Dari situ Maret kita cari anggota. Alhamdulillah dapat beberapa anggota yang memang benar-benar tertarik dengan dunia peroketan, khususnya roket gula atau roket dextrose, ya bisa dibilang seperti itu. Karena memang kan akhir-akhir tahun ini kan dalam arti banyak anak muda yang menyukai astronomi, yang menyukai sains atau satelit atau luar angkasa, itu pasti tahu yang namanya roket luar angkasa. Apalagi yang lagi viral itu roketnya SpaceX sama roket Blue Origin. Jadi mereka pasti akan tahu kalau ditanya seperti itu. Nah, dari sini saya melihat peluang dan antusias anak-anak Indonesia yang benar-benar menyukai roket dan roket amatir, dalam arti eksperimen roket, simulasi roket juga. Di sini memang kita masih sebuah komunitas kecil, tapi kedepannya insya Allah semoga bisa lebih besar. Amin. Nah, dan di sini untuk target kita sekitar tahun 2021 lah ya, FOS itu ingin mencoba mengeksperimen roket gula sampai ketinggian 1 meter lah. Roketnya sampai ketinggian 1 meter itu kita eksperimen. Dan juga tidak lupa dibarengi dengan observasi. Jadi di FOS itu ada dua, fokus roket dan fokus observasi. Biasanya saya fokus di observasi. Sisanya ada yang di roket, ada juga di observasi. Jadi ada dua itu. Nah, kenapa kita ambil dua pokok fokus pentingnya itu? Karena memang lanjutan dari grup WhatsApp yang tadi Pengkajian Inovasi Antariksa Indonesia. Gitu kan. Saya melihat antusiasnya, ya udah kita buat komunitas. Dari situ banyak banget pertimbangan nama apa yang cocok, terus ada yang menggunakan nama lokal tapi kurang cocok gitu ya. Dari situ saling diskusi, kenapa nggak terbang di sekitar angkasa ya, Flyover Space ya, itu artinya gitu kan. Dari situ setahu seingat saya FOS itu resmi didirikan sekitar bulan April, tanggal 27 April 2021. Itu FOS, ya betul. Kalau yang Pengkajian Inovasi Antariksa udah tanggal 26 Mei. Cuman banyak anggota yang bilang, berarti bisa dibilang kita upgrade lah, dalam arti beradaptasi, bukan pindah instansi, bukan pindah komunitas atau pindah orangnya juga. Jadi kita upgrade, maka dari situ disepakatilah FOS didirikan pada tanggal 26 Mei gitu. Jadi bisa dibilang Pengkajian Inovasi Antariksa itu ganti nama ke FOS, gitu kan, nama ke FOS. Nah, FOS lebih fokus ke roket amatir dan observasi. Oke, bagus banget nih Mas Yuda. Mas Yuda kalau boleh tahu nih, ini kan Mas Yuda masih muda banget. Betul. Kalau boleh tahu, sekarang usianya berapa ya? Saya berusia 16 tahun, 11 bulan lah. Bulan depan insya Allah 17. Amin ya. Bulan depan insya Allah 17. Kelas berapa berarti itu Mas? Pas ini harusnya saya kelas 2 SMA, cuman karena memang saya pendidikan non formal, telat pas SMP itu kelas 8. Jadi sekarang saya kelas 10. Cuman teman-teman seangkatan tahun 2016 itu sama kelas 2 gitu. Itu SMA. Wah, masih muda banget ya. Oh ya, ini kan untuk Mas Yuda nih. Nah, sekarang kalau anggota FOS sendiri ini apakah juga masih muda-muda seperti Mas Yuda? Nah, ya. Dominannya rata-rata anggota FOS itu gini, Mbak.
kita kan menyaring inovasi, ide dan kemajuan dari masing-masing anggota dalam kutip seperti itu kan. Jadi kita boleh menyaring dia mau muda, mau udah bapak-bapak atau mungkin udah tua. Berarti kalau udah tua berarti dalam arti lanjut itu berarti menjadi pembimbing kita, ya kan. Cuman FOS itu dominannya anak-anak remaja, anak-anak hingga remaja hingga dewasa. Namun yang dewasa itu cuman 1-2 orang. Kalau dewasa itu jenjang perkuliahan. Nah, itu jenjang perkuliahan. Kalau yang anak-anak dia remaja paling kecil itu kelas 6, kelas 7 SMP. Kelas 6 SD, kelas 7 SMP. Yang rata-rata sekitar kelas 8, kelas 9, kelas 10. Seperti itu. Anak-anak SMA ya. SMA. Itu juga sama gabung ke FOS. Bagaimana cara kita menangkap mereka semua, dalam arti mengajak mereka sedangkan kita nggak kenal, dalam arti kan kenalnya online, belum pernah ketemu gitu. Nah, itu mereka itu satu suka roket. Yang pertama dari observasi luar angkasa, satelit, roket. Itu sih yang kalau saya survei ya, mereka susunan mereka bisa suka roket seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tahun 2020-2021 itu menjadi tahun tahun bisa dibilang tahun emasnya program luar angkasa 2020, 2021, 2022. Mengapa demikian? Karena di tahun-tahun tersebut ya, kalau bukan lokal sih, kalau kita lihat jauh ke negara Amerika Serikat ya, ada perusahaan namanya SpaceX. Mungkin kawan-kawan semua sudah tahu ya, karena itu udah terkenal ya, udah terkenal. SpaceX juga pernah meluncurkan satelit merah putih punya Indonesia juga kan, seperti itu. Itu sekitar tahun ini ada yang namanya pembangunan Starship. Nah, Starship ini roketnya lebih besar daripada roket Saturn V yang membawa misi Apollo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins ke bulan. Itu lebih besar Starship itu. Dan insya Allah Starship itu akan dibawa ke bulan, juga akan menjadi roket transportasi ke planet Mars di masa depan, seperti itu. Dari situlah timbul mereka suka, mereka ikut kembangin dalam arti itu update-nya, share gitu ke grup-grup, suka roket gitu. Ketemu FOS, masuklah. Kalau misalnya dari luar ada 1-2 yang tahu FOS dari Instagram mungkin, terus mau masuk ke grupnya FOS gitu kan, lewat admin FOS misalnya satu gitu kan. Nanti admin FOS nyuruh si orang tersebut untuk chat pribadi saya. Di situ saya masukkan. Ada juga itu. Tapi rata-rata yang pertama teman kenal, suka roket juga kebetulan. Yang kedua, dari grup-grup astronomi disebarluaskan nih FOS. Deskripsi kita gini Mbak, grup ini dikhususkan untuk mengkaji inovasi keantariksaan Indonesia dalam bidang observasi maupun teknologi keantariksaan gitu kan, dan mencerdaskan pemikiran bangsa untuk lebih positif maju gitu. Sebenarnya lebih ke memasyarakatkan betul, bisa dibilang lebih mengedukasi, betul, lebih mengedukasi. Karena yang kita tahu gini, menurut survei saya banyak banget masyarakat Indonesia yang bilang kita punya space agency, kok mereka belum punya roket yang bisa ngorbit satelit. Mereka tidak tahu alasan sebenarnya kenapa, bagaimana, kapan kok belum bisa membuat roket pengorbit satelit. Yang pertama pasti prosedurnya susah banget. Roket tuh susah banget. Yang kedua, gak ada negara yang mau bagi teknologinya, mau dalam transfer of teknologi atau kerjasama, itu gak ada. Jadi bisa dibilang teknologi roket itu kan rahasia negara, gitu kan. Di situ saya lihat survei mereka hanya bisa membandingkan Indonesia dengan yang sudah maju. Ya, betul, yang sudah maju, dan itu perbandingannya terlalu jauh. Indonesia dibandingkan dengan Amerika terlalu jauh. Tapi kalau kita Indonesia bandingkan dengan Asia Tenggara, kita yang paling maju. Gitu. Seperti itu kan. Nah, yang setahu saya seperti itu. Kita yang paling maju di bidang pengembangan roket gitu. Secara mandiri ya kan, setahu saya. Saya penasaran nih, kalau untuk POS sendiri ini kan masih banyak anak-anak mudanya. Betul. Nah, biasanya aktivitasnya tuh apa, Mas?
Aktivitasnya setahu saya gini, kalau yang anak-anak SMP itu biasa sekolah. Setelah sekolah, kalau ada waktu, apa yang mau didiskusikan kita diskusi di grup WhatsApp itu. Dari situ kita dapat hasil diskusi, kita eksekusi kalau kita mampu. Kalau enggak, berarti kita tahan buat yang selanjutnya gitu kan. Seperti itu. Wow, berarti isinya anak-anak muda yang sangat bersemangat ini. Betul, sangat antusias kalau menurut saya. Yang tinggi berarti ya. Oh ya, kalau boleh tahu nih Mas, sebenarnya cita-cita dari FOS itu apa? Lalu bagaimana untuk pandangan ke depannya, arah ke depannya gitu Mas untuk FOS ini? Kalau cita-cita FOS ini menurut survei saya lagi, survei saya voting mereka itu, kalau misalnya saya jelaskan di sini mungkin terlalu jauh gitu ya Mbak. Jadi mungkin simpelnya gini, FOS itu bisa dibilang pertama tujuan utama untuk mengedukasi banyaknya masyarakat warga Indonesia yang masih belum tahu apa sih pentingnya roket, apa sih manfaatnya roket. Apalagi sekarang udah tahun 2021. Mereka harus tahu itu. Yang pertama. Yang kedua, tujuan kita itu kalau dalam bidang observasi biasanya tuh ya secara amatiran. Kalau observasi ya kita nggak berani profesional. Yang ketiga, kalau roket, tujuan kita itu cukup susah sih saya jelasin soalnya terlalu jauh. Tujuan kita itu pingin membuat roket secara apa ya, bisa digunakan berkali-kali, reusable, dengan menggunakan recovery parachute. Semoga saja bisa. Dan itu secara bisa dibilang apa namanya, kegiatan yang berkelanjutan seperti itu. Itu tujuan utamanya kita. Terus apa fungsinya? Kita uji coba, dapatkan hasil terbangnya, trajektorinya. Insya Allah kalau misalnya memang kita bisa, kita kembangkan lagi roket yang lebih besar. Gitu sih. Itu tujuan semua anggota FOS. Seperti itu. Memang terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Justru bagus, semoga bisa tercapai. Amin, amin, amin. Teman-teman juga tetap semangat gitu. Amin, karena amin. pasti kan Semoga di saja. jalanan ada sesuatu, semoga tetap ingat Betul, tujuannya betul, betul. tadi. Oke, terima kasih banyak nih Mas Yuda ya. Sama-sama, sudah Mbak. bersedia hadir di studio kami, wawancara perkenalan tentang FOS. Mungkin sampai sini mungkin Mas. Mungkin ada yang ingin Mas Yuda sampaikan nih ke Sobat 8? Mungkin pesan saya gini, jangan mudah untuk patah semangat, kemudian berinovasi dan kembangkan inovasinya. Kalau untuk kemajuan, kenapa tidak? Nah, yang kedua adalah anak-anak bangsa kita tuh banyak yang punya ide bagus, inovasi yang bagus, apalagi khusus dalam teknologi keantariksaan. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk mengembangkan. Ya, dari itu semoga tujuan kita semua dapat tercapai dengan target yang sudah ditentukan. Semoga saja bisa tercapai dengan hasil yang paling baik. Seperti itu, Mbak. Siap. Terima kasih banyak Mas Yuda. Oh ya, nggak boleh. Terima kasih banyak Mas Yuda. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah bersedia berbagi ilmunya bersama kami. Siap, siap. Saya Adinda mohon pamit. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.